Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tasya Dwi Kuswoyo dengan NIM 2207241 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai grade dan level dari Revit. Langsung aja kita mulai. Sebelumnya, semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat baik bagi saya maupun teman-teman yang menonton. Langsung aja di sini saya akan share terlebih dahulu. Di sini sudah saya rapihkan mengenai grid dan level. Di grid itu ada grid lurus, melengkung, multisegmen, peak line, dan copy grid. Nah, tapi kalau misalkan di level, untuk level melengkung dan level multisegmen itu nggak ada. Nah, mungkin lebih jelasnya akan saya jelaskan melalui video pada tayangan setelah ini. Langsung aja kita mulai. Baik, langsung aja kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai grid dan level. Mungkin teman-teman gak asing ya mengenai grid dan level. Langsung aja kita mulai. Baik, nah di sini untuk menentukan grid atau membuat grid itu ada di sini ya teman-teman. Grid dan level. Di sini juga ada dari struktur, baja dan lain-lain bakal ada. Struktur akan ada grid dan level. Kita contoh bikin grid. Teman-teman bisa langsung aja mulai. Nah, di sini tuh ini untuk grid lurus. Sudah saya singgung pada slide sebelumnya mengenai apa saja masing-masing dari grid. Tadi kan ada grid lurus atau ada grid melengkung dan lain-lain. Kita coba dulu grid lurus. Nah, teman-teman pada saatnya nggak mungkin kan diulang terus-terusan bikin grid. Teman-teman juga bisa aja langsung copy. Caranya itu klik, terus di sini copy. Nah, di sini tuh ada multiple dan ada constraint. Nah, kalau multiple ini tuh teman-teman bisa nge-copy ke beberapa. Misalkan di sini. Nah, ini bakal terus-terus, tapi kalau teman-teman matikan multiple-nya, pada saat teman-teman nge-copy sekali, bakal udah hilang karena sekali. Nah, kita contoh lagi. Sekarang bagian vertikalnya. Oke, sebentar. Nah, kita copy lagi. Nyalakan multiple. Nah, ini constraint. Maksudnya untuk nge-copy-nya itu bisa ke beberapa. Jadi kalau di AutoCAD itu di F8-nya gitu. Karena saya butuhnya lurus, kita pakai yang constraints. Teman-teman juga bisa klik pengen 200 misalkan jaraknya. Nanti akalnya di 200 sana gitu. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat kolom gitu contoh. Teman-teman bisa buat kolom sebentar. Teman-teman bisa klik aja satu gitu udah. Nah, di sini ada warning karena ini kan tampilan level 1. Tapi kalau teman-teman lihat di tampilan 3D-nya akan ada kolom gitu. Nah, biar mempermudah kita copy blok aja semuanya. Caranya itu klik kolom dulu, terus di sini add grid. Nah, teman-teman bisa blok aja. Terus di finishkan. Kita bisa lihat di 3D-nya sudah ada gitu. Ini kayak kenapa hitam? Karena kan tadi ada 2 gitu. Nah, jadi bisa langsung gitu teman-teman mau masukin dinding, di blok aja semua gitu. Nah, jadi fungsinya dari grid itu tuh untuk sebagai acuan dari horizontal maupun dari vertikal kayak tadi ya yang kolom, atau teman-teman misalkan pengen bikin balok ataupun bikin dinding. Nah, selanjutnya kita buat lagi grid yang lain. Kan tadi sudah saya buat grid lurus gitu. Di sini juga ada grid melengkung. Teman-teman bisa lihat di sini ada 2 poin melengkungnya. Teman-teman bisa pilih yang mana aja. Nah, kalau yang pertama itu untuk mengetahui untuk dari radius arch atau enggak apa yang namanya sudut gitu. Misalkan di sini klik. Nah, tapi teman-teman kalau di sini tuh nggak bisa dari titik ke titik. Contoh ya, kayak gini ya.
oh bisa ternyata, tapi pakai yang kedua ini tuh lebih mempermudah karena bentar. Nah, karena itu ada lingkarannya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini tuh lebih mempermudah sudut. Tuh. Kalau misalkan tadi pakai yang ini, misalkan teman-teman di sini juga, nah lihat, nggak full 360 gitu. Jadi baik lagi ini tuh sesuai kebutuhan teman-teman. Terus tadi juga ada grid peak line ya sebelumnya tuh. Nah, kalau peak line yang ini teman-teman. Tapi ini tuh harus dari AutoCAD. Contoh dulu kita insert, terus masukkan link CAD-nya teman-teman. Di sini ya. Nah, di sini kita sebentar. Nah, terus kita lihat dulu tampilan CAD-nya. Nah, sudah muncul ya. Jadi teman-teman gak perlu bolak-balik AutoCAD, Revit, langsung aja di Revit-nya. Nah, kalau link CAD itu kayak gini teman-teman. Pas bikin grid teman-teman gak perlu garis dari sini ke sini, tapi teman-teman cukup klik satu aja. Klik. Oke, sebentar ini pakai dulu. Nah, langsung aja klik di sini. Nah, 15, ini bakal 16 dan seterusnya. Kenapa ini mulai dari 15? Karena kan terakhir mengerjakan di sininya itu 14 gitu. Tadi yang di terakhir itu di lengkung ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada multi segment, tapi karena multi segmentnya kita dari Revit tapi dan saya belum buat, jadi masih belum bisa. Selanjutnya di sini juga ada level. Kita lihat dulu di level. Di sini mati karena ini kan tampilan lantai 1. Ini 3D-nya. Nah, kalau level sebenarnya teman-teman, kita lihat tampilan atas. Nah, di sini level nyala juga. Di sini teman-teman bisa langsung klik atau enggak klik LL. Langsung aja buat dari sini misalkan sampai sini. Ya sudah. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, sebentar. Nah, di sini ada level 1, level 2, level 3 dan seterusnya nanti teman-teman bikin. Di sini juga teman-teman bisa lihat ini ketinggian. Nah, jadi level itu tuh untuk menentukan tinggi lantai atau struktur dalam model 3D Revit. Jadi kayak ini tuh untuk ketinggiannya. Misalkan di lantai 1 anggapnya masih 0 meter, lantai 2 naik 10 meter, terus dan seterusnya. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Langsung aja kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Terima kasih. Kesimpulannya itu, grid itu tuh fleksibel dalam bentuknya, mau lurus, mau melengkung, dan lain-lain, yang berfungsi sebagai acuan dari horizontal untuk elemen struktural. Nah, kalau level itu tuh harus lurus dan digunakan untuk menentukan ketinggian lantai atau struktur bangunan. Nah, jadi baik grid maupun level bisa diambil dari AutoCAD ataupun dari Revit dengan cara linkkan pekerjaan. Nah, terus jadi fitur dari level dan grid itu benar-benar sangat penting karena membantu dalam koordinasi antar disiplin seperti arsitek, struktur, dan MEP. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat baik bagi saya dan teman-teman. Akhir kata, kita cukupkan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.